Selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai teori perkembangan peserta didik. Mari kita ikuti pembahasannya. Teori perkembangan peserta didik terdiri dari teori psikoanalitis, teori behavior dan belajar sosial, teori kognitif, teori etologi, dan teori ekologis. Teori psikoanalitis menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang yang lebih ditekankan pada pentingnya pengaruh dari lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh dua ahli. Yang pertama, Sigmund Freud. Sigmund membagi menjadi 3 komponen, yaitu ID, terdiri dari insting dimulai sejak lahir, ego terdiri dari proses mental, penalaran, pikiran sehat, superego yang berkembang dari pusat kedewasaan, nilai dan norma dari orang tua dan masyarakat. Teori kedua dikemukakan oleh Erik Erikson. Dasar dari teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Berikut tabel tahapannya. Pada usia 0-1 tahun, berada pada tahapan psikososial kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada usia 2 tahun, berada pada tahapan psikososial otonomi versus rasa malu. Pada usia 3-5 tahun, berada pada tahapan psikososial inisiatif versus rasa bersalah. Pada usia 5-13 tahun, berada pada tahapan psikososial tekun versus rasa rendah diri. Pada usia 13-21 tahun, berada pada tahapan psikososial identitas versus kebingungan identitas. Pada usia 21-39 tahun, berada pada tahapan psikososial keakraban versus keterkucilan. Kemudian pada usia 40-65 tahun, berada pada tahapan psikososial bangkit versus tetap berhenti. Dan yang terakhir, pada usia 65 tahun ke atas, berada pada tahapan psikososial keutuhan versus keputusasaan. Teori selanjutnya adalah teori behavior dan belajar sosial. Teori behavior dikembangkan oleh Frederick Skinner yang menjelaskan bahwa perilaku merupakan bentuk perkembangan dan dapat berubah sesuai dengan pengalaman hidup. Ada 3 jenis perkembangan pada teori behavior. Yang pertama, classical conditioning, belajar melalui asosiasi. 2. Operant conditioning, belajar yang diikuti oleh konsekuensi. 3. Observational learning, dengan cara mengamati, mencontoh, dan meniru orang lain. Selanjutnya, teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura, yang menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai kunci dalam perkembangan individu. Perilaku seseorang merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain yang disebut proses modeling atau imitasi. Teori selanjutnya, teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif merupakan hasil gabungan dari kedewasaan otak, sistem saraf, dan adaptasi pada lingkungan. Maka semakin bertambah usia, kemampuan akan semakin meningkat. Ada 4 tahapan dalam teori kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan terakhir tahap operasional formal usia lebih dari 11 tahun. Teori selanjutnya, teori etologi, yang dikembangkan oleh Konrad Lorenz.
Teori etologi menjelaskan bahwa perkembangan lebih ditekankan pada unsur biologi seorang anak sampai dewasa, dan perilaku adalah produk dari evolusi yang telah ditentukan secara biologis. Yang terakhir, teori ekologis. Teori ekologis dikembangkan oleh Yuri Bernfenbrenner. Menjelaskan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan akan terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan dirinya. Dalam teori ekologis, terdapat sistem yang mempengaruhi, yaitu yang pertama mikrosistem, kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Kedua, mesosistem, hubungan antar dalam mikrosistem, contoh orang tua dan guru. Yang ketiga, ada ekosistem, yaitu sistem yang mempengaruhi perkembangan anak, namun anak tidak terlibat dalam suatu peran langsung. 4. Makrosistem, sistem yang merepresentasikan nilai-nilai. 5. Kronosistem, dimensi waktu yang mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Sekian dari kami, terima kasih jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.